Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kami dapat melaksanakan tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Evi Resti Dianita, MPDI. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minadz zulumati ilan nur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gilang Bahtiar dari kelas PAI 6 semester 2 dengan NIM 221101010094. Anak bertumbuh dan berkembang dengan baik adalah idaman dari setiap orang tua. Namun dalam proses perkembangan anak, tidak sedikit anak yang mengalami gangguan, khususnya gangguan dalam pembelajaran. Di sini ada 4 jenis gangguan dalam pembelajaran, yaitu disleksia, diskalkulia, disgrafia, dan keterlambatan bicara. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gangguan belajar pada peserta didik, khususnya gangguan disleksia. Apa sih itu disleksia? Disleksia merupakan kesulitan belajar yang terjadi pada anak yang ditandai dengan kesulitan dalam mengenali kata-kata, baik membaca, memahami simbol, dan membedakan huruf-huruf, sehingga menghambat perkembangan kognitif pada anak. Nah, ada beberapa penyebab keterlambatan dan kesulitan perkembangan membaca pada anak. Yang pertama yaitu anak yang lahir prematur dengan berat badan yang sangat rendah. Anak yang seperti ini dapat mengalami kerusakan pada otaknya, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang kedua, anak dengan kelainan fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak yang kurang memahami perintah karena lingkungan yang menggunakan beberapa bahasa. Contohnya, seorang anak yang tidak pandai berbahasa Inggris, yang anak itu belajar di sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, maka anak yang seperti ini akan mengalami kesulitan, sangat sulit untuk memahami apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang keempat, anak yang sering pindah sekolah. Yang kelima yaitu anak yang sering absen karena sakit ataupun karena ada masalah dalam keluarganya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah anak yang pandai. Yang pandai dan berbakat. Namun anak ini tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa, sehingga anak yang seperti ini mereka kurang konsentrasi dan banyak membuat kesalahan di dalam pembelajaran. Ada beberapa metode dan strategi yang dapat digunakan untuk pembelajaran anak disleksia. Yang pertama yaitu metode EJA. Metode ini mengajarkan cara membaca dengan teknik penggabungan huruf dan bunyi. Setelah anak menguasai huruf vokal dan huruf konsonan, kemudian anak diajarkan untuk membaca dengan menggabungkan bunyi dari suku kata menjadi kata. Kemudian
Metode yang kedua yaitu metode Gillingham. Metode yang lebih terstruktur dan lebih mengarah kepada penggabungan huruf dan bunyi. Metode ini diajarkan secara multisensori, menggunakan kartu huruf dengan warna yang berbeda. Misalnya, huruf konsonan berwarna hitam dan huruf vokal berwarna putih. Dari kedua metode di atas bisa menjadi alternatif bagi kita, khususnya sebagai calon guru, untuk membantu anak-anak penyandang disleksia. Bukan hanya guru, keterlibatan orang tua dan lingkungan keluarga juga sangat berperan dalam memberikan stimulus serta pendampingan terhadap anak penyandang disleksia. Penanganan yang tepat dan tidak terlambat juga dapat membantu mengatasi masalah pada anak disleksia dalam meningkatkan kemampuan kognitifnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.